Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi madaqat illa wa farajahallah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan Jumat ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan selalu kepada manusia terbaik pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, saya selaku khatib berwasiat terhadap diri saya pribadi, khususnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman adalah merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa? Karena iman yang menjaga kita, iman yang mendampingi kita, iman yang membimbing kita, iman yang selalu membisikkan di telinga kita untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang didampingi oleh imannya, dan celakalah manusia-manusia yang didampingi oleh hawa nafsunya. Iman dan amal soleh Allah tidak pernah memisahkan. Manakala Allah menyebut iman, Allah selalu rangkaikan dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Mengapa? Karena manifestasi daripada iman itu adalah amal soleh. Semakin banyak amal solehnya, ya sebesar itulah imannya. Sebesar itu imannya, ya sebanyak itulah amal solehnya. Maka antara iman dan amal soleh ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui iman kuat apa tidak. Begitupun dalam beramal, ikhlas adalah ukuran seseorang. Maka apabila seseorang manusia beribadah ikhlas karena Allah, maka Allah pun akan memberikan pahala yang besar. Dan sebaliknya, kalau kita beribadah kurang ikhlas kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan ganjaran yang sedikit, bahkan tidak mendapatkan ganjaran sama sekali, maka sia-sia ibadahnya. Oleh karena itu,
Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasail Ibad membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas tingkat yang tertinggi saat seorang mampu membersihkan perbuatan dan amal ibadahnya dari perhatian manusia. Dia beribadah seakan-akan ibadahnya itu tidak ingin dia hasilkan, melainkan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk pengabdian sebagai seorang hamba. Dia melakukan ibadah tidak untuk mendapat perhatian manusia, tidak ingin mendapatkan pujian, harta dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Innas sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mayahya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tingkat yang kedua, ikhlas tingkat menengah, yakni saat seorang hamba melakukan ibadah karena Allah untuk mendapatkan bagian-bagian nanti di akhirat. Dia beribadah kepada Allah ingin dijauhkan dari siksa neraka. Dia beribadah karena Allah ingin mendapatkan surga berserta isinya dan lain-lain sebagainya. Pamrih, akan tetapi pamrihnya ini adalah kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, ikhlas tingkat terendah. Dia beribadah karena Allah ingin bagian di dunia. Dia ibadah karena Allah ingin diluaskan rezekinya, ingin dilancarkan usahanya. Dia ibadah karena Allah ingin dijauhkan dari segala penyakit. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah ikhlas ini adalah hal yang susah-susah gampang. Karena perkaranya adalah setan akan selalu menggoda manusia, membisikkan di telinga manusia untuk menimbulkan sifat riya, pamer dalam ibadah. Hasilnya dia akan beribadah semangat ketika dipuji dan dilihat orang. Begitupun sebaliknya, setan akan selalu menggoda, membisikkan di telinga manusia untuk meninggalkan amal soleh tersebut karena takut terkena riya. Akhirnya dia akan meninggalkan amal soleh tersebut karena takut dibilang riya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riya adalah merupakan penyakit hati yang suka memamerkan ibadahnya di hadapan orang-orang, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media. Riya dikatakan oleh Rasulullah adalah merupakan syirik yang terkecil karena dia menyekutukan Allah untuk kepentingan dirinya sendiri agar mendapat respon dari orang lain. Imam Ali karamullahu wajah menyebut tanda-tanda orang yang riya itu ada 3. Yang pertama, dia malas beribadah ketika sendirian, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang memuji. Yang kedua, kata Imam Ali, tandanya riya adalah dia akan rajin beribadah ketika di tengah keramaian karena ada yang melihat, ada yang memuji ibadahnya. Dan yang ketiga, kata Imam Ali, tanda-tanda riya itu adalah dia akan bertambah semangat amal ibadahnya ketika ibadahnya dipuji, dan sebaliknya ketika ibadahnya dicaci, dimaki, maka ibadahnya pun akan menurun. Untuk itulah marilah kita menghindari penyakit riya ini dengan memantapkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita niatkan ibadah karena Allah, maka akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk menghindari riya, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari riya, karena kita adalah manusia biasa, manusia yang tidak ada berdaya,
melainkan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada bihi binafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardalum ashabati rasul ajma'in wa ala khulafatir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batil warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat. Astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar.